Batuan beku. Batuan beku adalah salah satu jenis batuan yang ada di alam. Batuan ini terbuat dari magma yang dingin dan keras, baik melewati proses kristalisasi ataupun tidak. Salah satu contoh dari batuan beku yaitu batu apung. Jadi, apakah pengertian dari batuan beku? Pengertian batuan beku. Batuan beku atau batuan igneous adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif atau plutonik, maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif atau vulkanik. Proses terbentuknya batuan beku. Batuan beku ini terbentuk karena adanya magma yang mengeras ataupun mengalami pembekuan. Magma ini berasal dari batuan setengah cair ataupun oleh batuan yang sudah ada sebelumnya, baik yang berada di mantel ataupun di kerak bumi. Secara umum, proses pelelehan tersebut terjadi pada salah satu proses dari kenaikan temperatur, penurunan tekanan, ataupun perubahan komposisi. Selanjutnya, untuk proses pembentukan batuan beku ini juga terkadang tergantung pada jenis batuan beku masing-masing. Beberapa jenis batuan beku dan proses pembentukannya antara lain: 1. Batuan beku dalam atau batuan plutonik, terbentuk karena pembekuan yang terjadi di dalam dapur magma secara perlahan-lahan sekali sehingga tubuh batuan terdiri dari kristal-kristal besar. Contoh dari batuan ini adalah batuan granit, batuan peridotim, dan juga batuan gabbro. 2. Batuan beku gang atau korok. Proses terjadinya batuan ini pada celah-celah antara lapisan di dalam kulit bumi. Proses pembekuan ini berjalan lebih cepat sehingga di samping kristal besar terdapat pula banyak kristal kecil. Batuan beku luar atau batuan lelehan. Proses terbentuknya batuan ini adalah ketika gunung api menyemburkan lava cair pijar. Pembekuan ini terjadi tidak hanya di sekitar kawah gunung api saja, namun juga di udara. Proses pembekuan ini berlangsung singkat dan hampir tidak mengandung kristal. Ciri-ciri batuan beku. Batuan beku memiliki ciri yang mudah dikenali dan berbeda dengan batuan lain. Adapun ciri khusus dari batuan beku yaitu: yang pertama, warna. Warna merupakan ciri paling mudah membedakan bermacam-macam batuan. Batuan beku memiliki banyak warna yang disebabkan oleh penyusun batuan ini. Komposisi dan pencampuran mineral merupakan inti utama asal dari beragam warna yang muncul. Untuk batuan beku memiliki warna dari hitam, abu-abu sampai putih cerah. Yang kedua, tekstur. Batuan beku memiliki tekstur yang beragam juga, seperti pada warna. Tekstur batuan beku juga bergantung pada kandungan komposisi mineralnya. Mineral dan jenis memiliki hubungan erat dengan kristalinitas, granularitas, dan bentuk kristal. Yang ketiga, tingkat kristalisasi atau kristalinitas. Arti dari kristalinitas adalah derajat pada proses kristalisasi suatu batuan beku pada saat proses pembentukan terjadi. Fungsinya yaitu menjelaskan bentuk partikel penyusun batu yang berbentuk kristal. Kristalinitas juga berguna untuk mendapat informasi mengenai kecepatan pembekuan magma agar menjadi batuan beku. Tingkat kristalisasi dibagi menjadi 3 bagian yaitu: holokristalin adalah penyusun batuan beku kesemuanya berasal dari kristal. Batuan plutonik intrusif merupakan tekstur dari tingkat kristalisasi ini. Batuan tersebut antara lain mikrokristalin yang sudah membeku di dekat permukaan bumi. Hipokristalin, yakni sebagai dari penyusun batuan beku berasal dari massa gelas dan massa kristal. Keduanya mendapatkan porsi masing-masing yang sama dan saling melengkapi. Holohyalin adalah susunan batuan beku dari massa gelas. Kesemuanya bisa saja terbuat dari kaca atau gelas. Teksturnya seperti lava atau obsidian, sill, andesite, dan facies yang sedikit lebih kecil dari batuan. Yang keempat, visualisasi granulitas. Granulitas adalah ukuran pada batuan beku.
sesuai dengan pengamatan yang dilakukan dengan mata biasa dan melalui kaca pembesar. Ada dua jenis granulitas, yaitu fanerik atau bisa disebut dengan fanerokristalin. Granularitas ini terbuat dari batuan beku yang bisa diamati penyusun mineralnya. Bisa dalam bentuk kristal, ukuran butir, dan hubungan yang terjadi antar butir. Dasar kristal dari golongan ini dapat diteliti menggunakan metode megaskopis dengan mata telanjang. Afanitik adalah batuan beku yang memiliki struktur butiran sangat halus, sehingga mineralnya tidak bisa diamati dengan mata telanjang. Mikroskop dibutuhkan apabila penelitian terhadap batuan afanitik dilakukan. Tekstur afanitik dalam suatu batuan dapat disusun dari gelas, kristal, bahkan keduanya. Yang kelima, bentuk kristal. Kristalisasi bukan sifat menyeluruh dari suatu batuan, hanya sebagian kecil dari batuan tersebut. Ditemukan 3 bentuk kristal apabila diamati dari pandangan 2 dimensi, yaitu euhedral, bentuk asli bidang kristal dan menjadi batas mineral; subhedral, batas dari kristal sebagian sudah tidak terlihat; dan anhedral, tidak ada kristal asli dalam batuan. Sedangkan dari tinjauan 3 dimensi ada 4 kristal, antara lain equidimensional, 3 dimensi kristal sama panjang; tabular, 2 dimensi lebih panjang dari lainnya; prismatik, 1 bentuk kristal lebih panjang dari 3 lainnya; irregular, kristal tidak memiliki bentuk yang teratur. Contoh batuan beku. Ada beberapa batuan beku dengan jenis yang mudah dikenal, yaitu yang pertama, batu apung. Batu apung berwarna coklat dengan sedikit campuran abu-abu muda. Batu ini terbentuk dari pendinginan magma yang bergelembung-gelembung gas. Batu ini memiliki bentuk berongga dengan warna khas tersebut. Penggunaan batu apung yakni dipakai untuk mengamplas kayu dan dilanjutkan sebagai alat penggosok pada bangunan. Yang kedua, batu obsidian. Warna dari batu obsidian adalah hitam atau berwarna coklat tua. Batuan ini biasa disebut dengan batuan kaca. Permukaan batu obsidian mengkilap dan halus. Batu ini terbentuk dari lava permukaan yang mendingin dan cepat. Fungsi yang sering dimanfaatkan dari batu ini adalah menjadi alat pemotong atau tombak serta bahan pengrajinan dalam industri kreatif. Yang ketiga, batu granit. Struktur dari batu granit adalah butiran kasar yang sedikit berwarna-warni. Ada warna putih sampai keabu-abuan. Ada juga berwarna jingga. Batu ini terbentuk dari pendinginan magma yang terjadi dengan lambat di bawah permukaan bumi. Batu granit bisa ditemukan di pinggir dan dasar sungai atau pantai. Batu ini dipakai dalam beberapa bahan bangunan. Yang keempat, batu basal. Batu basal disebut juga dengan batu lava. Batu ini berwarna hijau, sedikit keabu-abuan dan tersusun dari butiran kecil. Batu ini terbentuk dari pendinginan lava yang mengandung gas, tetapi gasnya telah menguap. Batu basal juga berfungsi sebagai bahan bangunan atau pondasi bangunan seperti gedung, jalan, dan jembatan. Yang kelima, batu andesit. Warna dari batu andesit adalah putih dengan sedikit campuran abu-abu. Struktur abu batuan andesit yaitu butiran kecil dan hampir sama dengan batuan basal. Batu ini terbentuk dari lelehan lava gunung berapi yang meletus. Fungsi dari batu andesit yaitu digunakan dalam pembuatan nisan kuburan, kaca untuk hiasan, dan batu pembuat candi. Itulah sedikit dari saya tentang materi penjelasan tentang batuan beku. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.